حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Utsman radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan an-Nawfal ibn Muawiyah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengesjid, pengurus masjid yang saya muliakan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat dan jabatan. Pertama, saya mohon maaf, sudah hampir lama saya tidak berkunjung ke masjid tetangga saya ini. Walaupun rumah saya tidak jauh dari masjid ini, kebetulan abang saya Mas Eko, beliau menelpon saya 4 bulan yang lalu untuk menjadwalkan acara di masjid beliau ini. Setelah diotak-atik jadwal, alhamdulillah ketemu dengan jadwal. Tapi ada beberapa masjid di Desa Tarai Bangun yang tidak bisa diisi sama sekali karena jadwalnya memang penuh. Sekali lagi saya mohon maaf, hanya ada beberapa masjid di wilayah Tarai ini yang bisa kita handle untuk mengisi kajian di sana. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai suri tauladan, panutan, ikon, sebagai acuan dalam kehidupan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah hilangkan kita sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan ini. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya tidak akan bicarakan sirah nabawiyah, sejarah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sejarah Nabi dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Tapi ada 3 perkara yang akan saya sampaikan malam hari ini terkait dengan hikmah daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah. Pertanyaan yang pertama yang mesti dijawab adalah, kenapa Nabi itu dilahirkan di kota Makkah? Kenapa Nabi itu lahirnya tidak di Simpang Kualu saja? Kenapa mesti Nabi itu lahirnya di kota Mekah? Ada yang bisa jawab, Pak? Ada 2 alasan. Jawaban yang pertama, Allah melahirkan Nabi di kota Mekah memang keputusan Allah. Jawaban yang kedua, ada kerja yang berat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tugaskan kepada Rasul. Kenapa Rasul ini dilahirkan di kota Mekah? Ini maaf, saya cerita sedikit biar nanti nyambung dengan jawabannya. Ada Nabi yang diutus oleh Allah mengurus satu keluarga, Adam alaihissalam. Ada Nabi yang diutus oleh Allah mengurus satu kaum, Nuh alaihissalam. Ada Nabi yang diutus oleh Allah mengurus satu bangsa, satu negara, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Ada Nabi yang diutus oleh Allah di saat orang sudah berbangsa-bangsa dan bernegara, 2/3 telah ada di belahan muka bumi. Nabi itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Nabi itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada jalur di antara jalur kenabian. 124.000 nabi, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, 5 nabi ulul azmi, 1 khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Tidak ada satupun nabi yang dilahirkan Allah di kota Mekah yang jaraknya dekat dengan Ka'bah. Hanya ada 1 nabi saja, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi. Apa alasannya kenapa Nabi dilahirkan di kota Mekah? Pak, di Mekah itu ada monumen bersejarah, bangunan tua. Bangunan tua di muka bumi itu dikenal dengan nama Ka'bah. Ka'bah itu punya Muhammad? Tidak. Dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Apakah punya Ibrahim? Tidak. Dia punya Nabi Adam alaihissalam. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Baqqatan mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibangun oleh Adam alaihissalam dibangun oleh Adam. Setelah Nabi Adam membangun Ka'bah, datang Nabi Idris, datang Nabi Nuh alaihissalam, datang bencana banjir sehingga Ka'bah pun hancur. Dikembalikan pembangunan itu kepada Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Makanya Ibrahim dikenallah di seluruh antero muka bumi ini. Orang Islam mengenal Ibrahim, orang Yahudi mengenal Ibrahim, orang Nasrani mengenal Ibrahim, bahkan orang Majusi pun mengenal Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim menjadi nabi yang terkenal. Maaf Pak pengurus, ikut ceramah kok sampai jam berapa? Hah? Sampai jam berapa Pak? Tidak bisa sampai selesai minta ceramah lama minum air putih aja nya. Apa salah teh tolu dibuat? Mentang-mentang ustaz sebolang lama-lama gombong minum air putih. Dan nanti saya ajarkan cara minum. Baik. Maka Ibrahim menjadi nabi yang terkenal. Bukan hanya orang Islam. Ibrahim itu diberikan nama banyak. Ada yang diberikan gelar Khalilullah, orang yang kekasih Allah, yang dekat dengan Allah.
Ibrahim juga dikenal dengan nama Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari mana datangnya bapaknya para nabi? Karena hampir keturunan Ibrahim Allah jadikan semua nabi-nabi dan rasul. Makanya diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Apa betul Pak Ustadz? Ya, Ibrahim itu 25 nabi yang wajib diimani. 17 nabi lahir dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Luar biasa. Berapa orang istri Ibrahim? Ibrahim berapa orang bininya? Berapa? Ampe. Siapa nyebut dua? Makanya orang soleh itu Pak, bininya mesti ompe. Kalau ada orang soleh bininya satu, syarat kesolehan saja sudah gagal. Ibrahim tuh punya bini ompe. Satu, istri Ibrahim namanya Sarah. Yang kedua namanya Hajar. Yang ketiga menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, Kentura. Yang keempat Yasjur binti Amar. 4 istri Ibrahim. Ibrahim punya anak 3 boleh. Anak Ibrahim itu 13. Kita lihat. Ini mohon maaf saya berdiri. Kok dia terlampau banyak kabel. Baik. Ibrahim ini punya istri 4. Anaknya 13. Sekarang kita urut. Betulkah keturunan Ibrahim itu diangkat oleh Allah jadi nabi? Hampir sebagian besar jadi nabi. 1. Kita ambil dari istri yang ketiga. Istri yang keempat tak saya bahas. Ibrahim punya istri 4. Istri yang pertama anak 1. Istri yang kedua anak 1. Istri yang ketiga anaknya 6. Istri yang keempat anaknya 5. Total anak Ibrahim 13. Istri yang keempat tidak saya sebut karena tidak ada jalur kenabian. Mulai dari istri yang ketiga, Kentura punya anak 6. Salah satu anaknya namanya Madian. Madian punya anak Yasjur. Yasjur punya anak ini namanya Malik. Malik ini punya anak namanya Su'aib alaihissalam. Maka dikatakan Su'aib bin Malik bin Yasjur bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Nabi. Istri kedua Ibrahim Hajar. Hajar punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Ismail keturunan ke bawah, lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fil bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nabi. Istri Ibrahim yang pertama Sarah. Sarah ini perempuan tercantik nomor 2 setelah Nabi Adam alaihissalam. Al-Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Qisasul Anbiya yang dikarang oleh beliau mengatakan Sarah ini istri Ibrahim wanita tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam alaihissalam. Kalau digambarkan istri Sarah itu sudahlah cantik, putih, tinggi, lembut, sopan santun dan berakhlak. Jadi kalau bini awak cantik, putih, muncung nyoba ciri, itu bukan Hawa. Dah. Hawa itu wanita tercantik nomor 2 setelah Adam. Dari Ibrahim Sarah lahir anak Ishak alaihissalam Nabi. Ishak punya anak Yakub alaihissalam Nabi. Yakub ini punya nama lain. Nama lain Yakub ini Israel. Israel itu bahasa Ibrani. Isra itu artinya hamba yang selalu dekat. Il itu dinisbatkan kepada Allah. Makanya ada malaikat kita Jibril, Mikail, Israel. Il itu dinisbatkan kepada Allah. Maka Yakub punya nama lain Israel, artinya hamba yang selalu dekat dengan Allah.
Yakub ini punya anak 12 orang. 12 orang itu dikatakan Bani Israel. Di antara 12 orang ini lahir anak keturunan Nabi Yakub dari keturunan Lewi. Lewi punya anak Azar Muhid, Azar punya anak Qohat, Qohat punya anak Imran, Imran punya anak Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Harun punya anak Ilyas alaihissalam. Nabi. Saudaranya Lewi namanya Yahuda. Yahuda ini dikatakan Yahuza, cicit orang Yahudi. Yahuda ini punya anak Faris, Faris punya anak Hasrun, Hasrun punya anak Aram, Aram punya anak Buas, Buas punya anak Salmun, Salmun punya anak Hasyun, Hasyun punya anak Yisais, Yisais ini punya anak Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Sulaiman menikah dengan Ratu Balkis, punya anak tunggal namanya Rahaban atau dikenal dengan nama Rahabeam. Rahaban ini lahir anak beberapa orang, salah satunya Ainaman. Dari keturunan Ainaman lahir Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam. Dari saudaranya Ainaman lahir lagi Yahusafat, sampai kepada Imran lahirlah Maryam, lahirlah Isa alaihissalam. Nabi. Anak Nabi Yakub yang ketiga Yusuf. Nabi Yusuf punya anak Ibrahim, Ibrahim punya anak Sutlim, Sutlim punya anak Ahtub, Ahtub punya anak Ilyasa alaihissalam. Nabi. Saudaranya Yusuf Benjamin, Benjamin punya anak Abu Maktah, Abu Maktah punya anak Matta, Matta punya anak Yunus alaihissalam. Maka dikatakan Yunus bin Matta bin Abu Maktah bin Abu Maktah bin Benjamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Sarud bin Rau bin Abir bin Fali bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris alaihissalam. Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Boleh Pak diulang? Karena kalau utak awak kepiti tidak akan nangkap. Bayangkan keturunan Ibrahim tu nabi, tidak sama jo awak. Anak awak Ibrahim banyak jadi nabi, kalau anak awak seketek kurang ajar segalanya. Satu, karena perkara itulah Ibrahim dikenal keturunannya nabi. Maka dilahirkanlah Rasulullah di kota Mekah yang tidak jauh dari Ka'bah. Kenapa Nabi dilahirkan di kota Mekah? Alasan yang kedua, karena ada jalur benang yang kusut antara Ibrahim sampai ke Rasulullah. Pak, Bu, maaf. Agama Islam ada ritual ibadah yang agak mirip dengan orang-orang yang saudara kita beragama Hindu di India. Perlu penelitian lebih lanjut. Ibrahim ini punya banyak nama. Satu, Khalilullah. Dua, Abul Anbiya. Yang ketiga, orang menyebutnya Abraham, yang lain menyebutnya Brahma. Sama dengan kita, orang Islam menyebut Nabi Sulaiman, orang Yahudi menyebut Solomon, kita menyebut Daud alaihissalam, orang Yahudi menyebut David. Ibrahim pun sama, ada yang menyebut Abraham, ada yang menyebut Brahma. Orang Hindu punya nabinya namanya Brahma. Brahma itu hidup 1700 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi. Satu masa dengan Ibrahim. Ada kemiripan sejarah. Apa kemiripannya? Kita dengarkan. Ibrahim punya istri namanya Sarah. Brahma, dewanya agama Hindu, punya istri namanya Saraswati.
Di Mekah ada bangunan kotak hitam Ka'bah. Di India ada bangunan seperti Ka'bah namanya stupa. Di Mekah orang umroh atau haji pakai ihram tidak berjahit, selempang berwarna putih. Di India saudara kita beragama Hindu ada pakaian selempang ibadah mereka tapi warnanya kuning. Di Mekah orang haji dan umroh setelah tawaf sa'i ada urusan dengan kepala namanya tahallul. Di India digundul. Di Makkah setelah ibadah ada penyembelihan hewan kurban. Di India ada penyembelihan hewan ternak namanya gadri. Ada kemiripan sejarah. Maaf, jangan-jangan saudara kita yang beragama Hindu dulunya mengikuti millata Ibrahim Hanifah, tapi kena ribuan tahun bergeser, ribuan tahun berubah kebiasaan, berubah tradisi, berubah keadaan, berubah keyakinan. Karena itulah diutus Nabi Muhammad untuk mengembalikan itu semua kepada Allah. Jadi maaf, kok bisa Ustadz? Bisa. Orang Pariaman merantau ke Jakarta 6 bulan. 6 bulan orang Piaman merantau ke Jakarta, lalu podenya baso Piaman 6 bulan ya Pak. Ini ribuan tahun bergeser keyakinan, maka diutuslah Nabi di kota Mekah untuk mengembalikan seluruh jejak kenabian. Selesai. Satu pembahasan. Dua, apa hikmah yang kita ambil daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu banyak orang berselawat kepada Nabi, begitu banyak orang memperingati kelahiran Nabi, tapi tak mohon maaf, tapi begitu banyak pula orang yang menginjak-injak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf Pak, solat berjamaah, solat itu perintah Allah, berjamaah itu sunnanul huda, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hari ini orang memperingati maulid, orang berselawat kepada Nabi, tapi dia menginjak-injak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pilihan yang kedua, momentum maulid Nabi ini kita mohon ampun kepada Allah. Kita mengaku mencintai Nabi, tapi perbuatan kita bukan perbuatan yang disukai Nabi. Mintalah ampun kepada Allah. Kita manusia banyak dosa dan maksiat. Apa dosa dan maksiat yang tidak kita buat? Berapa banyak orang yang kita zalimi? Berapa banyak harta orang yang kita makan? Berapa banyak uang masjid yang kita habiskan? Berapa banyak uang anak yatim yang kita makan? Berapa banyak uang fakir miskin yang tidak kita salurkan? Berapa banyak ujub, merasa soleh, merasa paling alim, merasa paling pintar bacaannya, merasa paling hebat, merasa paling wah. Ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong, dan munafik. Berapa banyak orang yang kita zalimi. Di hadapan jamaah kita seperti orang soleh, di belakang jamaah kita bermaksiat nyata kepada Allah. Maaf, kalau kita mau jujur hari ini Pak, kalau kita mau jujur hari ini, dosa yang kita buat bukan hanya level masyarakat, tapi juga level birokrat, pejabat yang diberikan amanah jabatan, RT kah dia, RW kah dia, kepala desa kah dia, camat kah dia, lurah kah dia, ASN kah dia, pegawai negeri kah dia, eselon 1, eselon 2, eselon 3. Kalau kita mau jujur hari ini, maaf, berapa banyak SPPD fiktif yang kita tanda tangani tanpa perasaan takut kepada Allah. Uang haram itu kita bawa pulang ke rumah, kita masukkan ke mulut istri yang tak berdosa, kita suapkan ke mulut anak yang tak tahu apa-apa. Summa na'udzubillah falam yukbar lahu. Kalian tak akan diampuni oleh Allah. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali kita bertaubat kepada Allah. Kita semua. Apakah kita saja yang berdosa? Tidak. Sebelum kita ada para nabi, para rasul, mereka juga berbuat dosa. Pak Ustadz, emangnya nabi kita berdosa? Maaf, Rasulullah maksum. Rasulullah itu maksum. Kenapa saya katakan maksum? Rasulullah itu tanpa dosa. Tapi pertanyaannya, apakah Rasulullah tidak pernah buat salah? Pernah. Rasulullah pernah buat keliru? Pernah. Suatu ketika, ini nabi
Datang satu orang tua, namanya Abdullah ibnu Maktum. Sebelumnya dia belum masuk Islam. Datang kepada Nabi, dia ingin memeluk Islam. Apa katanya? Ya Muhammad, ajarkan aku Islam. Di saat yang sama datang kepala suku, niniak mama, orang kaya datang kepada Nabi. Ya Muhammad, ajarkan kami Islam. Nabi berpikir, kalau diajar pada cik dan tua gua, inyo surang dia nak masuk Islamnya. Kalau diajar ke kepala suku gua orang kaya, ndak inyo je dah satu kaumnya masuk Islam. Nabi tinggalkan ini orang miskin yang tua buta. Nabi ajarkan Islam kepada yang kaya raya. Kena perkara ini turun ayat asbabun nuzul. Abasa wa tawalla. Hai Muhammad yang bermuka masam, telah datang satu orang lemah kepada kalian minta ajarkan Islam. Datang satu orang yang kaya minta ajarkan Islam. Engkau tinggalkan yang lemah, engkau ajarkan yang kuat. Apa kata Allah? Kalla, hai Muhammad, sekali-kali kau jangan berbuat demikian, kerana hidayah itu punya Allah. Salah Rasul, turun ayat membetulkan. Kalau awak salah, ayat mana nangkat turun? Kalau di Pekanbaru ada wakil wali kota, ayat Cahyadi namanya. Kalau Nabi salah, turun ayat membetulkan. Kalau kita salah, ayat mana yang turun? Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Jadi jangan disangka kita saja yang berbuat dosa. Para nabi pun ada yang berbuat dosa, tapi nabi segera bertaubat kepada Allah. Siapa nabi yang berbuat dosa? Satu, Adam alaihissalam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah, diciptakanlah. Setelah diciptakan, maka Allah perintahkan, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Disuruhlah seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Ada 3 perkara. Satu, iblis berkata, ya Allah, saya ni terbuat dari unsur api, sedangkan Adam terbuat dari unsur tanah. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Tidak mungkin saya sujud pada Adam. Iblis mencoba membangga-banggakan kebaikan, iblis mencoba membangga-banggakan asal usul keturunan nenek moyangnya. Apakah salah alasan iblis seperti ini? Tidak. Alasan iblis lah banyak dibuat dek manusia. Awak kini pun bangga dengan asal usul keturunan nenek moyang kita. Weh, letan tu deang bupati kini PJ ko ha, masih ada sanak sama bini ambo. Camat tambang kini ha, adik beradik sama laki ambo. Kepala desa kini ko ha, konco-konco ambo. Maaf kepala dusun ko ha, adik beradik sama laki ambo, orang Samondo. Kalau ada orang yang merasa seperti itu, pas mirip iblis. Nah, Ustaz koreh, iya koreh. Tak terima bertumbuk di luar jadi yo. Rumahmu dok kayak belakang. 2, kenapa iblis tak mau sujud pada Adam? Iblis berkata, ya Allah, saya ni pimpinan para malaikat, nama saya Azazil. Ratusan tahun teruji ibadah saya, ratusan tahun teruji solat saya, ratusan tahun teruji tasbih saya. Adam baru diciptakan, belum tentu mau sujud. Tak mungkin saya sujud pada Adam. Apakah salah alasan iblis seperti ini? Tidak. Iblis mencoba membangga-banggakan kebaikan yang telah pernah diperbuatnya kepada Allah. Alasan ini sudah banyak dibuat di awak kini. Kalau ndak gara-gara dan pengurusnya, ndak akan serancak iko masjid ya dah. Kalau ndak dan Pak RW nya, ndak akan aspal jalan muka rumah dah. Kalau ndak dan Pak RT, ndak akan dapat ang bantuan BLT dah. Kalau ndak dan ketua lorong, ndak akan dapat bantuan PKH dah. Kalau ada orang dan model iko, pas mirip iblis. Nah, tersinggung mata uak ndak diagi amplop nak bonti ambo pegawai gaji ambo cukup magi makan ompek bini dan 28 orang anak. 3, kenapa iblis terusir, tak tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Iblis berkata,
Ya Allah, saya ni senior, Adam junior, dan kau orang lama, Adam kau orang baru. Masa orang lama tunduk dengan orang baru? Apakah salah alasan iblis? Tidak. Alasan iblis lah banyak dibuat di manusia kini. Apalagi awak tinggal di perumahan kau. Hei, ang baru setahun 2 tahun ang tinggal lo, ang letan tu kedan laba karak-karak dan tinggal di tarai kau. Kalau adon dan model itu pas mirip-mirip iblis. Nah, karena 3 inilah iblis terusir dari surga. Tinggallah Nabi Adam berada dalam surga. Berapa lama Adam dalam surga Pak Ustadz? Waktu yang cukup lama. Berapa lama? Cukup lama. Berapa panjang? Cukup panjang. Berapa tahun? Matawa. Karena tidak ada riwayat mengatakan berapa lama Adam tinggal dalam surga. Ini Adam jaraknya jauh. Makanya ada yang mengatakan umur Nabi Adam itu 1312 tahun. Ada yang mengatakan 1700 tahun. Ada yang mengatakan 3000 tahun. Umur Nabi Adam itu panjang. Maka Nabi Adam tinggallah dalam surga. Untuk menemani Nabi Adam dalam surga diciptakanlah Hawa. Hawa itu diciptakan dari tulang sulbi. Tulang paling rusuk, paling bengkok, paling bawah. Bapak ronsen ke rumah sakit, cari tulang paling bawah yang bengkok, itu namanya tulang sulbi. Bahan itulah diciptakan perempuan. Tulang sulbi kok paling bengkok, paling rawan, paling mudah patah. Maka bini awak tu pas model-model tulang sulbi itu. Bengkok, mudah patah, lemah. Kalau bahasa awak, betinore kurang akalnya. Bapak kalau nikah berkelahi sama istri, keluar kata cerai di mulut istri 1000 kali, kira-kira berlaku atau tidak? Berlaku atau tidak? Tidak. Kalau keluar kata cerai di mulut suami sekali saja, berlaku atau tidak? Berlaku. Kenapa 1000 kali di mulut perempuan tak berlaku? Allah tahu perempuan terbuat dari tulang sulbi, lemah akalnya. Batino kok Pak, seketik becokak, ceraikan adik. Becokak ketek, pulangkan adik. Mudah mengucapkan kata itu, maka tak berlaku, akalnya kurang. Nah, enggak, terus terang. Ibu jangan salah, istri saya masih perempuan. Emak saya masih perempuan. Perempuan kok Pak, la ilaha illallah. Saya sudah sampaikan di mana-mana. Bapak kalau punya bini perempuan, istri kita kan perempuan, merayu perempuan kok gampang saja Pak. Nabi katakan perempuan ini punya 3 saja fitrah perempuan nih. 1, fitrah perempuan yang pertama pencemburu. Perempuan kok pencemburu. Kalau ada bini awak jalan dengan perempuan lain, kemudian dia tidak cemburu, saya sarankan ceraikan istri kita, dia bukan perempuan. Perempuan kok cemburu. Yang kedua, panangi, palele. Kena jantan menyelesaikan masalah dengan utak. Perempuan menyelesaikan masalah dengan perasaan. Ujung perasaan air mata. Maka kalau ada istri kita selama menikah tak pernah menangis, hati-hati, periksa betul, jangan-jangan dia bukan perempuan. 2, 3, perempuan ini konsumtif, pambalanjo. Semua perempuan sama. Dia gipiti 10.000 dimasaknya sayur bayam. Dia gipiti 50.000 dimasaknya gulai ayam. Dia gipiti 5 juta dibolinya ome 5 mayam. Abiya. Nah, soleh ndak soleha sama, pakai cadar ndak pakai cadar sama. Kasih uang 10 juta sama istri kita yang tidak soleh, perginya ke Ramayana, ke mall SKA, beli handphone harga 10 juta. Abi, yang istri kita soleha kasih 10 juta, habis juga. Pergi dia ke Kaona, beli gamis, beli jubah, 1 setel 800, dibolinya 2 boleh setel. Abi yo. Pembelanjo sama, produknya saja yang beda. Sama. Ini tidak usah kita rahasia-rahasia, istri kita sama. Balik lagi.
Maka Nabi Adam diciptakanlah Hawa untuk menemani Nabi Adam alaihissalam. Maka tinggallah Nabi Adam dan Hawa berada dalam surga menjadi pasangan suami istri. Sampai di sini titik dan banyak tanya. Karena ada jemaah bertanya, sok-sok pintar, mentang-mentang mengaji baru sebulan, bertanya ke Ustaz, Ustaz tanya cie, siapa Pak Kua yang menikahkan Adam dan Hawa tu? Nah, saya jawab, Pak, boleh bertanya, boleh, tapi bertanya tu yang menambah iman. Kalau ndak bertambah iman, jangan bertanya nampak bongak. Boleh tanya, kena Islam ni bah amalan. Boleh bertanya, boleh, tapi jangan banyak tanya. Karena Nabi berikan warning. Apa kata Nabi? Innallaha kariha salasa. Ada 3 perkara yang dibenci oleh Allah. 3 perkara dibenci oleh Allah. 1, kila wa qala, 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 kila wa qala. Katanya Allah paling benci. Induk-induk duduk di kadai bercerita, lai dapat kabar kalian. Kabar apa ni? Pak RW awak babini 2. Dan kece induk sabalago di mana dapat cerita kece-kece orang. Gila wakola, Allah paling benci. Makanya kalau induk-induk dak tentu sumbernya tutui muncung go. Jangan bercerita aja. Allah paling benci. Yang kedua, kasratun soal, banyak tanya. Boleh bertanya, boleh, tapi jangan banyak tanya. Maaf Pak, Bu, maaf. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Dalam Quran ada Nabi Musa. Nabi Musa ini punya kaum namanya Bani Israel. Ketika itu apa kata Nabi Musa? Wahai Bani Israel, carilah sapi batino. Kalau Bani Israel kau tidak banyak tanya, dicarinya sapi batino, diagennya ke Musa, selesai urusan. Tapi dia tagih-tagih bertanya, apa kata Bani Israel? Wahai Musa, sapi batinonya kulitnya warna coklat, hitam atau kuning? Kata Musa, kuning. Bertanya lo balik, kuningnya Musa, kuning pakai atau kuning jalan? Kata Musa, kuning pakai. Bertanya lo balik, kuning pakainya badannya gamu atau kurui? Gamu. Akhirnya ndak basuh sapi dia dah. Nah, yang saya katakan, agama ni amalan. Jadi maaf, agama ni amalan. Boleh bertanya, boleh, tapi jangan banyak tanya. Jadi kalau ada wirid di pengajian, tanya Ustaz, bagaimana cara solat kusuk? Jangan tanya. Sempurnakan rukunnya, sempurnakan syaratnya, sempurnakan adabnya. Sampai pada hakikatnya Allah titipkan solat kusuk. Jangan tanya sama Ustaz tu. Ustaz tu olun tontu kusuk sembayangnya nih. Jadi agama ni amalan, buat saja. Selesai. Maka Nabi Adam tinggallah berada dalam surga bersama istrinya Hawa. Apa yang ada di muka bumi ada di surga. Apa yang ada di surga tidak ada di muka bumi. Seluruh fasilitas surga nikmati illah kecuali satu. Jangan dekati buah kuldum, buah kuldi. Jangan dimakan buah itu. Pak, saya mau luruskan sejarah. Adam terusir dari surga secara syariat, 1, memakan buah kuldi. Tapi ini bukan persoalan. Yang kedua, ini yang menjadi persoalan. Adam terusir dari surga secara hakikat. Adam melanggar larangan Allah. Itu yang paling penting. Terusirlah Nabi Adam. Jadi kalau hanya makan buah kuldi itu tidak ada masalah. Ibu, saya sampaikan, di surga itu ada 2 jenis buah-buahan. 1, buah-buahan surga yang tidak Allah izinkan tumbuh di muka bumi. Apa contohnya? Buah kuldi. Buah kuldi itu tidak diizinkan Allah tumbuh di muka bumi. Bapak pergi ke Mekah Madinah, carilah batang buah kuldi, korek telinga ambo kalau bersuah. Tidak ditumbuhkan Allah. Yang kedua, buah-buahan surga yang diizinkan Allah tumbuh di muka bumi. Banyak-banyak. Watin, wazaitun, buah zaitun, buah kurma, daun bidara, itu semua tanaman surga.
Makanya Pak, pulang dari pengajian kok, sampaikan dengan istri, mulai besok pagi tanamlah batang tin, batang zaitun, batang kurma, daun bidara di halaman depan rumah kita. Hah. Daripada bini awak menanam keladi-keladi jando bolong dak jole dah. Tanamlah. Tapi setelah bapak menanam itu, Pak Ustadz, kamilah mendengar pengajian Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, batang tin, batang zaitun sudah berbuah. Buah ini alhamdulillah Ustadz, inilah buah-buahan surga, inilah buah-buahan sunnah. Pak, kalau sudah bapak ibu menanamnya, jangan dibilang ini buah surga, jangan dibilang ini buah sunnah. Karena kalau ada buah sunnah, beko ada buah yang bid'ah. Karena dunia ini lucu, ada masjid sunnah, ada masjid bid'ah, ada ustadz sunnah, ada ustadz bid'ah, ada umroh sunnah, ada umroh bid'ah. Kalau buah tin, buah zaitun, buah sunnah, berarti buah durian, buah lansek, buah duku, buah salak, buah bid'ah. Batumbu awak beko lah, awak lah ponek di batumbu awak. Jadi jangan diperkeruh suasana, tanam sajalah. Kenapa ibu nanam batang tin? Alhamdulillah, Nabi kami menyampaikan banyak khasiatnya. Selesai. Tidak usah berdebat sama dengan janggut. Bapak mau pakai maaf, bapak mau pakai janggut boleh. Tidak pakai janggut tidak ada masalah. Janggut ini bukan rukun sembahyang. Janggut ini bukan ukuran masuk surga. Abu Lahab, Abu Jahal lebih lobek janggutnya pada awak leh. Nah, mau pakai janggut boleh, yang tak berjanggut tidak ada masalah. Tidak usah berdebat. Pak Ustaz, Nabi awak berjanggut, okeylah. Sahabat berjanggut, iyo. Orang Arab berjanggut, iyo. Itu orang Arab. Kalau Indonesia kau rasio Mongolit, Mongolit kau mayoritas tidak berjanggut. Kalau bapak tumbuh janggut, tumbuhkanlah. Kalau yang daun mau tumbuh, jangan paso-paso tumbuh. Kenapa apa? Di Kubang Raya Ujung sebelum Ramadan saya diundang ceramah kajian maghrib. Habis sembahyang maghrib bertumbuh jemaah. Gara-gara apa janggui? Cie menyebut, woi janggui condo kambing kamang. Dicele, woi ndak berjanggui condo anak anjing. Apa tumbuh aja? Saya ingin sampaikan, ndak usah berdebat dengan perkara yang sifatnya furu'iyah. Mau pakai janggut boleh, tak berjanggut tak ada masalah. Pak Ustadz kok berjanggut? Sunnah. Abu Lahab, Abu Jahal lebih panjang janggutnya pada Ustadz. Okeylah, daripada awak bertumbuk gara-gara Abu Jahal, ambo pakai janggut kok jago-jago. Jago-jago, iyo, jago-jago. Ambo pakai janggut ko jago-jago. Jago-jago kalau besok di akhirat masuk surga, tiketnya pakai janggut, mampu kalian ndak berjanggut. Jago-jago, janggut ambo. Ustaz kok pakai jubah? Sunnah. Abu Lahab, Abu Jahal lebih rancak jubahnya pada Ustaz. Okeylah, ambo pakai jubah ko hobi. Nan boli jubah ko bini ambo, nan menggosok bini ambo, nan menyuci bini ambo. Kenapa nan heboh bini orang pulau? Jadi kita tidak perlu ngatur urusan orang. Bapak boleh baca kitab mana saja, sunnah makan itu. Kalau bapak makan, sunnahnya 3 jari. Nabi makan 3 jari, sahabat makan 3 jari, orang Arab sampai hari ini sunnah makan 3 jari. Wajar. Karena Arab itu makanan pokoknya kurma sama roti. Kalau awak makan 3 jari, makan soto, jo bakso, lotui boleh. Jadi maksud saya, bapak mau makan 3 jari boleh, mau makan pakai sendok tidak ada masalah. Jangan dikatakan makan pakai sendok jatuh orang Islam kepada cara orang Yahudi. Terlalu rendah orang Islam jatuh ke hidup orang Yahudi hanya gara-gara makan pakai sendok. Islam kok mudah dan membuat payah kok awak sepeda ndak berlampu kok. Islam ini mudah mengamalkannya. Makanya mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama, tapi kita tidak berdebat ke arah sana. Maka Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga. Turunlah Nabi Adam alaihissalam dari surga. Adam diturunkan di 2 tempat.
Satu, hadis pertama mengatakan dataran India, Gujarat. Mas Purwanto sudah sampai ke India. Kedua, daerah Sri Lanka, saya sudah sampai ke sana. Makanya Bu, Pak, kalau punya piti jalan tuh ke luar negeri. Ikut tinggal di kota, piti banyak, rumah godang, oto tigo, tapi jalannya Pulau Cinta, Sungai Gelombang, Kapalo Banda. Tinggal di kota, tapi selero kampungan. Jalan tuh ke luar negeri, Pak. Ambo buruk-buruk kita hobi ambo ke luar negeri. Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Sri Lanka. Untuk apa? Agar kita tahu tempat situs bersejarah. Hawa diturunkan di satu kota namanya Jeddah. Jeddah itu asal nama Jeddatun. Hawa dimakamkan di sana. Maka turun Nabi Adam merasa berdosa dan bersalah. Kenapa? Apa dosa Nabi Adam? Dosa Nabi Adam melanggar larangan Allah. Nabi Adam bertaubat kepada Allah sambil baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Adam membaca doa ini? Ulama tafsir mengatakan 40 tahun, tafsir lain mengatakan 400 tahun. Barulah taubat Nabi Adam diterima Allah. Allah ceritakan dalam Quran, fatalaqa adamu min rabbi kalimati fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Tak kala taubat Nabi Adam diterima Allah, Adam berbuat dosa dan bertobat, taubatnya diterima Allah. Kita bukan Nabi Adam, Mbak. Apa nan membuat hati awak kore sehingga tidak mau mengakui dosa di hadapan Allah? Kita bukan Nabi Adam. Apa nan membuat hati kita angkuh sehingga tidak mau mengakui dosa di hadapan Allah? Akui, nanti baru amal-amal kita diterima Allah. Satu, harilah jam berapa hari? 9:30. Iko masak makan kok daging atau kambing? Mantap. Kalau tidak kambing ambil cemeh. Dua, terakhir saya ambil sebentar, tidak apa-apa. Siapa Nabi yang kedua yang berbuat dosa? Yunus alaihissalam. Apa dosa Nabi Yunus? Dosa Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Kenapa dengan kaumnya? Kaum Nabi Yunus tu muncungnya baciri. Sama je muncung bini-bini awak kini kok. Tidak tahan Nabi Yunus. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, menaiki sebuah kapal, menyeberangi lautan. Maaf, sampai di tengah lautan, Nabi Yunus alaihissalam menyeberangi lautan. Kemudian Nabi Yunus dilempar dari atas kapal, kemudian dimakan oleh ikan yang sangat besar. Bapak Ibu tak perlu mencari tahu apa nama ikan yang memakan Nabi Yunus, kena tidak penting. Jadi cari tahu dulu. Jadi muelo soalan dia, apakah ikan yang memakan Nabi Yunus? Bonga, tak perlu tahu. Di mana laut Nabi Yunus ditenggelamkan? Tak perlu tahu. Yang penting Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? Ulama tafsir mengatakan 3 hari 3 malam. Tafsir lain mengatakan 7 hari 7 malam. Tafsir lain mengatakan 40 hari 40 malam. Apa dosa Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya. Dosa Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Jadi kisah Nabi Yunus kok Pak sama dengan kisah pengurus masjid. Nah, kalau pengurus masjid besok pagi berhenti jadi pengurus gara-gara muncung beciri jamaah. Kok kisahnya mirip Nabi Yunus alaihissalam. Ngurus masjid kok Pak gampang-gampang susah. Dibilang gampang nyo susah, dibilang susah nyo gampang. Datang pengurus masjid sembahyang subuh berjamaah 5 waktu di masjid. Apa kecik jamaah yang muncungnya beciri? Sweet, rajin kini. Tentu le yo kau nyo pengurus baru salah yo. Ndak tiba pengurus ke masjid. Ma batang hidung pengurus kok salah yo. Datang pengurus ke masjid, sembayang, habis sembayang minum kopi di luar. Apa kata jemaah yang muncung baciri? Piti impak malo dipakai di orangnya. Jadi ngurus masjid ni gampang-gampang susah. Sama seperti satu orang anak sama ayah pergi ke pasar.
Ayah anak pergi ke pasar naik kuda. Hari pertama ayahnya di atas kuda, anaknya mendorong tali kuda. Sampai di pasar, apa kata orang pasar? Tengok tuh ayah ndak punya otak. Ayah di hati, anak yang dorong, salah. Hari kedua gantian, anak di atas, ayah yang dorong kuda. Apa kata orang pasar? Tengok tuh anak ndak tahu diri. Masa anak di hati, ayah mendorong, salah juga. Hari ketiga naik kedua-duanya di hati kuda. Apa kata orang pasar? Memang keluarga ndak punya otak. Kuda kurui naik lo berdua, salah yo. Hari keempat turun kedua-duanya, ndak ada yang naik. Sampai di pasar, apa kata orang pasar? Tengok tuh keluarga bongak, kudo ado amo jalan kaki. Jadi ngurus masjid ini tidak pernah betul. Sepanjang lurus kerjaan kita pakai ilmu dua, basi banak, basi pakak aja lah. Tidak perlu Pak. Makanya mohon maaf. Nah, ini saya matikan mic. Saya ketua umum masjid belakang Al-Ikhlas. Di belakang ini masjid kawan-kawan kita dari musola. Dibentuk pengurus baru, termasuk saya ketua umumnya. Sekarang sudah jadi masjid Al-Ikhlas. Bapak Ibu boleh yang sudah melihat ke sana, silakan lihat kondisi. Hampir menghabiskan biaya 1M. Ketua umum dan kawan-kawan semuanya beserta kawan-kawan masyarakat membangun masjid. Alhamdulillah. Masjid kami itu namanya Masjid Al-Ikhlas. Baru lebih kurang 2 tahun. Itu mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masjid kami itu beda sama iko. Kalau masjid iko godang, kalau rancak iko. Kalau besarnya besar kok. Tapi kalau lapangan parkir kok dah masjid kami. Kalau parkir kok ada masjid. SD itu numpang upacara di halaman parkir masjid kami. Nah, satu. Masjid kami itu terkenal namanya Masjid Kambian. Siapa Masjid Kambian? Karena ada acara mulai kuliah Kambian. Mulai acara PHBI, Isra Miraj, Muharram, apa saja acaranya, itu ada mulai Kambian, ada pangkat Kambian. Kalau ibu-ibu ada kajian subuh, ada lontong, ada sate, ada bubur, lengkap 3 dimensi. Kalau bapak ni poin terpagi gini, tengok ada minuman seboleh jenis minuman. Ada kopi, ada teh, ada Milo, ada sirup, ada susu, Milo warna kuning, Milo warna coklat, sirup warna kuning, warna merah, warna hijau, pantas susu, lengkap. Nah, yang solat silakan minum. Mohon maaf Pak, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Jadi mohon maaf. Jadi kalau saya sampaikan sama pengurus, siapa saja yang pengurus hari ini, kita jadikan masjid ini sentral. Dulu dakwah pertama Pak bukan dakwah ilallah. Dakwah yang pertama itu dakwah ila ta'am. Ajak orang makan. Kalau lah diajak orang makan, jemaah ramai. Kalau jemaah ramai baru hidupkan dakwah. Ini mohon maaf, pengurus berpikiran ini mohon maaf saya mau sampaikan. Mulai hari ini bukan acara ini saja. Kalau besok ada kajian kita musyawarah, yang jemaah ada sana bisa datang kemari. Kita siapkan makanan, kita siapkan hidangan untuk menemburkan hati orang biar datang ke masjid kita. Kita nak mengimarahkan masjid. Oh, ada pengurus protes dengan saya. Pak Ustaz, kambiang lah barak ini Ustaz. Kecil Ustaz murah kambiang tu. Kambiang tu mahal. Harganya 2,5 juta, 3 juta. Pak, Bu, kambiang akikah yo 2,5 juta. Kambiang korban yo 2,5 juta. Tapi kalau bapak pergi ke kandang kambiang, cari kambiang batino, borengnya 20 kilo, matonya cele, kakinya pincang, 500.000 kambiangnya. Hah? Apa bilang kambiang sakit ke kambiang sehat, maksudnya kan sama. Nah, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Ini maaf, harus saya sampaikan biar di mana-mana masjid kita bisa hidup. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pak Ustaz, payah kami Ustaz. Diundang Ustaz lah berapa loh honornya. Makan minum eko habilo 1 juta. Perlengkapan habilo 2 juta. Habi modal 3 juta. Sementara impak jamaah 500.000 nya Ustaz. Di mana kami tutui? Hei, saya sampaikan kepada pengurus, ini masjid bukan masjid Tuhan. Ini masjid Allah. Tuhan hanya diamanahkan untuk menata, memanage masjid ini. Kalau seorang seandainya Masjid Nurul Iman Al-Iman ini, maaf, seluruh jamaahnya tidak ada satupun yang memberikan uang bantuan ke masjid, demi Allah, Allah utus orang lain untuk mengantarkan bantuan ke masjid ini, karena ini masjid Allah. Mental itu yang disiapkan. Makanya pengurus masjid kok jangan piti utaknya piti ke piti yo. Impak.
Hidupkan masjid. Sudah kita bangun ini masjid, ramaikan masjid. Buat masjid ini tempat yang paling ternyaman. Anak-anak datang boleh minum, yang perempuan datang boleh minum habis solat. Jadikan masjid ini sentral. Makanya Bapak Ibu, jalan sesekali ke Pekanbaru. Saya ngisi kajian di Masjid Raya Pekanbaru. Al-Falah Pekanbaru saya ngisi kajian. Di Masjid Nurul Yakin Hang Tuah saya ngisi kajian minggu ketiga. Raudatus Solihin Simpang Bukit Barisan minggu pertama. Babu Sobar Masjid Nurul Huda atau Yibah Cemara saya ngisi pengajian. Bapak datang ke sana, coba lihat di sana Pak. Hari Senin lah siap hidangan babuko. Siapapun yang datang makan. Hari Kamis lah siap hidangan berbuka dan minum. Siapa saja. Di mana ada masjid yang menghidangkan makanan, pasti jamaahnya ramai. Iya atau indah? Tapi kalau masojinya acara model iko, kalau kau alhamdulillah. Tapi kalau godok ke godok, bakwan ke bakwan. Kadang godok yang dibawa ke masjid tu ndak lo godok ange do. Godok tadi pagi yang dijual di kodai ndak laku, dibawanya malam kok. Lah gopuk kore lo leh. Maka saya ingatkan kalau ada masjid yang kosong, itu bukan kesalahan masjidnya, tapi ada pengurus yang salah di dalamnya. Maka kita belajar Pak untuk mengimarahkan masjid setiap kita. RW, kok masjid RW? Berapa kakak RW kok? Saya RW kok berapa kakak? Kiro-kiro? Anda berarti kakak. Yang non muslim berapa kakak? Yang non muslim kiro-kiro 50 kakak, tinggal 550. Yang jando berapa kakak? Itu perlu ditanya yang jando. Karena kalau jando berarti tidak ada laki-laki di rumahnya. Makanya pengurus masjid harus tahu data siapa yang non muslim, siapa yang jando. Kira-kira berapa persen jando Pak? Ada 10%? 10%. Hilang 100, tinggal 500. 500 kakak. Kalau asar sama zuhur dia bekerja di luar, welcome, silahkan. Tapi pastikan maghrib, isya, subuh di antara waktu ini harus ada yang 500 orang itu. Kan itu yang kami pikirkan sekarang. Gimana semua orang itu datang ke masjid. Kalau bangun masjid ini masya Allah, mau tak mau, walaupun orang di sini tidak ada yang bantu, orang luar akan bantu. Tapi tujuan kita hari ini, gimana kita semua datang masjid. 500 orang minimal bertahap-tahap datang ke masjid. Jangan sampai di masjid-masjid tetangga kita. Saya sedih juga pergi ke desa, beberapa desa Tarai Bangun yang ada masjid-masjid itu. Saya singgah solat ke sana, la ilaha illallah. Banyak lo kipi angin pada jamaah leh. Panjang lo karpet sejadah pada orang leh. Kadang ada yang azan inyo komat, inyo imam plus makmum, inyo baca doa plus mengaminkan. Masjid sudah dibangun sebesar ini, maka jadikan masjid sebagai ajang pemersatu. Maaf, seluruh kita hari ini kita mulai belajar. Maaf, tidak ada terkecuali laki-laki yang ada di rumah makmurkan masjid. Tidak bisa 5 waktu, 4 waktu, tidak bisa 4, 3, tidak bisa 3, 1 waktu, tidak bisa 1 waktu. Mampu ya lelai. Orang kaya saja mau ke masjid Pak. Iko di awak lah miskin, bonga, hitam, busuk, rumah nyewa, ndak lo ke masjid dong. 8-0 main Mbak, malu dengan Allah. Dah, saya orangnya kasar. Kalau tidak percaya, kita sama-sama buktikan. Kita bekerja bersama. Baik, kita kembali ke tadi. Nabi Yunus alaihissalam dosanya meninggalkan kaumnya dimakan oleh ikan yang sangat besar. Maka dalam perut ikan Nabi Yunus berdoa mohon ampun karena dosanya meninggalkan kaumnya. Dan doa Nabi Yunus itu kita jadikan zikir pagi dan petang kita sampai hari ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Taubat Nabi Yunus pun diterima Allah. Kita bukan Nabi Yunus. Apa yang membuat hati kita keras sehingga tak mau mengakui dosa di hadapan Allah? Bapak kalau ingin panjang janggut gampang sekali. Ibadah manjangkan janggut kecil. Preman simpang aja ndak sembayang, panjang janggut iya. Tapi ada sunnah yang paling utama. Apa sunnah yang paling utama? Solat berjamaah. Solat itu perintah Allah. Berjamaah itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka jangan hanya memperingati maulid Nabi, tapi kita tak mau memakmurkan dengan melaksanakan solat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua warga di sini dan sekitar yang ada di desa Tarai Bangun ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan perintah Allah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita baca doa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.